get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Yo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Kamu itu selalu yang nomor satu di hatiku Pisces. Setelah Gemini guys, setelah Scorpio, setelah Sagittarius. Aduh kacang banget deh. Bercanda ya. Ya kamu nomor satu kok. Bener. Setelah Gemini. Oke, Pisces, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader ya. Ini adalah readingan intip isi hatinya untuk kamu Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Januari 2023 ya. Kalau aku bilang Pisces, artinya kamu yang Pisces ya guys. Dan kamu bisa mau intip hati siapa saja, zodiaknya apa saja, oke? Syarat untuk melihat readingan ini, yang pertama, ada seseorang yang ingin kamu intip. Itu yang paling penting. Jangan sampai kamu gak pengen ngintip seseorang terus kamu berharap ini resonate ke kamu. Enggak lah ya guys, gak akan seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua, kamu tahu wajahnya. Jangan sampai kamu gak kenal wajahnya. Yang ketiga, kamu tahu namanya. Karena aku akan meminta kamu untuk memvisualisasikan. Itu akan mempermudah aku dalam proses channeling ya guys. Silakan kamu visualisasikan wajahnya. Visualisasikan itu maksudnya bayangkan Pisces. Bayangkan dia pose tergantengnya atau pose tercantiknya yang bisa kamu bayangkan. Kamu bisa lihat fotonya juga sekarang gak masalah. Dan sebutkan namanya di dalam hatimu ya. Karena ini penting guys untuk proses channeling. Oke, sudah ada yang datang. Kalau seandainya kamu sudah beres dalam memvisualisasi dan menyebutkan nama satu orang saja ya, jangan banyak-banyak. Dan menyebutkan namanya di dalam hati aja, jangan teriak-teriak guys, ntar kamu dibilang ODGJ. Oke, kalau sudah dapat silakan difokuskan dan kemudian dikunci ya guys. Aku akan ambil 3 kartu dari deck tarot dan kemudian 1 kartu dari Oracle. Kartu Oracle itu akan membahas tentang apa yang dia rasakan saat ini atau perasaan terdalamnya ke kamu Pisces yang tidak bisa diungkapkan. Oke. Seperti biasa ya guys, untuk readingan intip isi hatinya. Aku nggak bilang bahwa orang yang kamu fokuskan ini saat ini jauh guys. Misalnya kamu Jakarta, dia di Arab Saudi atau di Hong Kong. Nggak harus seperti itu ya. Atau no communication at all, harus begitu. Enggak. Bisa jadi ini orang juga ada di sampingmu saat ini ya. Atau setiap hari pulang ke rumah karena kalian tinggal bersama, bisa jadi begitu. Tapi kamu nggak bisa baca isi pikirannya ya. Kamu penasaran apa yang ada di dalam pikirannya saat ini, oke? Karena mungkin dia pasang poker face guys, seolah-olah tidak bisa dibaca. Padahal kamu Pisces paling jago membaca wajah orang, oke? Oke guys, kita akan segera mulai saja dari deck Oracle dulu tentunya. Ini udah ready ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang memfokuskan seseorang dan ingin mengintip isi hatinya yang dirasakan oleh yang difokuskan Pisces, yang tertahan tidak terkeluarkan dari mulut. Apa itu dia? Oke, 1 kartu ya guys. Halo, oke. Wih, cepet banget deh. There is no such thing as death. Ini kayak bilang bahwa di antara kalian berdua tidak ada yang berakhir Pisces katanya. Ya, dia masih penasaran sama kamu. Jadi kalau kamu adalah suami istri misalnya yang tadi yang aku bilang tinggal bersama, kalau lagi ada masalah saat ini dan kamu nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, bagi dia saat ini yang tidak dia ungkapkan ke kamu, tidak ada yang berakhir di antara kalian berdua ya. Kalau kalian pun terpisah dengan orang yang kalian fokuskan saat ini, tetap saja guys, bagi dia kalian berdua belum berakhir, urusan kalian berdua belum beres. Untuk Pisces yang baru-baru ini kehilangan seseorang dan yang kalian fokuskan itu adalah orang yang sudah, mohon maaf, tidak ada di dunia ini ya. Bisa jadi gitu tiba-tiba kepikiran dan kemudian kalian ganti guys, karena intuisi itu akan bicara yang pertama gitu ya. Bisa jadi ini pesan dari orang yang sudah meninggal ya. Sorry, kita tidak akan lanjutkan itu. Tapi yang jelas inti dari kartu Oracle ini adalah tentang there's no end. Tidak ada yang berakhir di antara kita berdua katanya. Gimana Pisces? Padahal menurut kamu ini sudah berakhir. Kamu udah gak mau lagi melanjutkannya. Masa? Masa sih? Kalau kamu gak mau lagi melanjutkannya, kenapa kamu kepo sama dia Pisces? Kenapa kamu fokuskan dia saat ini? Kenapa kamu pengen intipin dia Pisces? Oke, bercanda guys. Yang tahu mah kamu ya. Oke, kita akan segera lihat guys plan dia berikutnya ya. Untuk kalian berdua. Kalau
Holy Spirit. For Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, intip isi hatinya untuk bulan Januari 2023. Oke. Apapun kartu yang terbuka itulah yang akan aku bacakan ya Pisces, karena aku ini tarot reader ya guys. Kalian tahu ya, aku bukan peramal cuaca. Apaan sih, nggak penting banget. Oke, Justice ya. Ada keputusan ya guys. Justice ini identik dengan decision is made, keputusan diambil, atau yakin dengan sebuah keputusan. Oke. Three of Cups, High Priestess, Eight of Swords. Aku rasa dia yang mengakhiri hubungan ini Pisces, dan tetap bersikeras bahwa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi atau tidak bisa dimulai kembali, reconcile begitu ya. Karena kayak ada orang yang membuat keputusan dan kemudian meragukan keputusannya, dan akhirnya keputusannya itu memakan dia sendiri seperti bumerang guys ya. Awalnya ada orang yang yakin sekali decision is made, Justice ya, dengan apa yang dia lakukan ke kamu, yang tentunya mengakibatkan perpisahan. Aku lihat karena Justice itu identik dengan perpisahan guys. Dan kemudian dia menyesal telah berpisah denganmu. Dia menyesal kenapa meninggalkanmu, kenapa dia harus mengakhiri hubungan denganmu, padahal masih ada kesempatan untuk mempertahankan hubungan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Selain ada penyesalan, juga aku lihat ada ego yang super tinggi di sini Pisces. Kemungkinan besar kamu dealing sama sesama Cancerian, sesama water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, atau Pisces guys. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius juga yang kuat di sini aku lihat. The Three of Cups ya, untuk sementara waktu dari keputusannya untuk meninggalkanmu, dia cukup menikmatinya guys. Itu yang paling penting. Kenikmatan sementara ya. Kemungkinan besar dia langsung pergi liburan begitu ya, atau mendatangi mantan-mantannya lagi, atau kemudian mulai melakukan banyak hal sendirian bisa jadi, atau mungkin bersama orang lain saat ini bisa jadi juga. Tapi yang jelas ada yang dinikmati setelah hubungan kalian berakhir, setelah dia keluar dari connection ini, atau dari relationship ya, bukan dari connection, dari relationship ini gitu. Dia tuh kayak enjoy banget sama hidupnya, dan kemudian masih still ya, dalam beberapa waktu ke depan dia masih akan tetap menganggap bahwa ini adalah keputusan yang baik ya, walaupun sudah mulai menganalisa. Karena High Priestess itu identik dengan menganalisa guys, mulai mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruk. Funny guys, karena ketika sebelum dia membuat keputusan, dia tidak memikirkan sisi baik sisi buruk, dia mengandalkan ego ya, dan kemudian setelah terjadi perpisahan begitu, baru dia memikirkan baik dan buruknya perpisahan ini. Lucu ya guys ya, unik-uniknya manusia. Tapi ini ada buktinya orang yang kamu fokuskan begini. Oke, but still not doing anything. Oke, tidak melakukan apapun ya. Even dia sudah mempertimbangkan sisi baik, sisi positif, atau sisi negatif dari berakhirnya hubungan kalian. Yang aku lihat di sini, dia tidak membuat tidak membuat tindakan apapun ya, stuck ke depannya. Eight of Swords. Ini kartu stuck guys, orang yang merasa dirinya terpenjara. Dia terpenjara ke kamu. Kamu telah memenjarakan dia Pisces. Baginya tidak ada yang mati atau tidak ada yang berakhir di antara kalian berdua. Tapi karena dia tidak melakukan tindakan apapun, maka dia tidak mendapat apapun. Kayak begitu ya. Orang yang kalian fokuskan saat ini Pisces sebenarnya sangat ingin untuk kembali. Kalau enggak guys, gak akan mungkin kartu Eight of Swords datang. Kegembiraan yang dia terima atau yang dia rasakan itu hanya di awal-awal. Lega yang dia rasakan itu setelah kalian berpisah itu hanya di awal-awal. Setelah itu dia mulai rempong, kerepotan sendiri menghadapi situasinya tentunya ya. Yang membuat dia merasa terjebak itu adalah karena dia sudah menemukan sisi baik dan sisi buruk, atau hal positif, hal negatif dari perpisahan ini. Itu aja yang bikin. Kalau dia tidak mendapatkan pemahaman tentang itu, mungkin dia tidak akan menyesali perpisahan ini. Tapi dia sudah paham betapa berharganya Pisces. Oke. Kenapa aku menyia-nyiakan Pisces? Oke. Dengan munculnya The High Priestess ditambah The Eight of Swords di kartu tengah dan kemudian kartu ke kanan, kalau kamu tanya ke aku the next plan ya, karena readingan untuk 3 kartu ini adalah rencana dia berikutnya mengenai kalian berdua, dia akan tetap tidak melakukan apapun di Januari 2023 ya.
kemungkinan besar kamu dealing dengan Scorpio guys, karena Scorpio juga kurang lebih mendapatkan energi yang sama, artinya kamu pun tidak akan melakukan apapun Pisces. Ya kalau kamu dealing sama Scorpio, Scorpio tidak akan melakukan apapun, Pisces tidak akan melakukan apapun. Kalian berdua kan sama-sama menahan. Kalau kamu tanya ke aku prospeknya gimana Ray sebenarnya ke depannya kami ini, I don't know, you know. Tapi yang jelas aku hanya akan membahas sampai plan dia atau rencana dia, tindakan dia ke depannya begitu ya. Tindakan dia ke depannya tidak akan melakukan apapun, dia akan menahan semuanya dan membiarkan dirinya berada dalam the eight of swords. Tipe-tipe keras kepala aku lihat guys, egois dan keras kepala ya. Inilah orang yang kalian fokuskan saat ini. Aku rasa sama egoisnya dan keras kepalanya dengan kamu Pisces ya. Entah kenapa di mataku atau di kepalaku sekarang terbayang-bayang the Two of Cups guys. Yang kamu lakukan ke dia sama persis seperti apa yang dia lakukan ke kamu ya. Tidak ada yang mau mengalah, sama-sama pengen menang. Dan kemenangan yang kalian inginkan itu tanpa kalian sadari telah menyiksa kalian berdua. Oke ya. Sorry Pisces, itu kartu yang terbuka, itulah yang harus aku bacakan ya. Tapi memang di Januari ini tidak akan ada tindakan apapun, yang ada hanyalah penyesalan karena dia semakin mengetahui apa sisi baik dan sisi buruk dari berpisahnya kalian atau perginya dia dari kamu, dan dia menyesalinya berarti dia sudah melihat sisi baik yang terlewatkan atas perpisahan ini. But still not doing anything, oke? Tidak ada tindakan apapun ke depannya berkaitan untuk mempersatukan kembali atau berbaikan ya. Hanya gantung dan terpenjara. Pisces mempenjarakan seseorang. Oke Pisces, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. Diri dengan intip isi hatinya untuk bulan Januari 2023 ini. Seperti janjiku di awal, Pak, kartu terbuka itulah yang akan aku bacakan ya. Jadi sorry kalau hasilnya tidak seperti yang kamu inginkan Pisces, karena memang aku mereading bukan untuk membuat kamu happy, tapi menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much guys. Dadah.